Andre Gurutta, Kiai Haji Abdurrahman Ambo Dalle, Mahaguru dari tanah Bugis. Dia adalah ulama besar, perintis tumbuh kembangnya Darud Dakwah wal Irsyad, salah satu organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Lahir di desa ujungnya Kecamatan Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 1900 Masehi. Lahir dari pasangan yang berdarah bangsawan Bugis. Ayahnya bernama Andi Ngati Daeng Patobo atau Puang Tobo, dan ibunya bernama Andi Cendara Dewi atau Puang Cendaha. Pada saat mengandung, konon Puang Cendaha bermimpi melihat cahaya keluar dari perutnya. Oleh karena itu, bayi itu diberi nama Ambo Dalle. Ambo dalam bahasa Bugis berarti bapak, sedangkan Dalle berarti rezeki. Jadi Ambo Dalle artinya bapak rezeki atau sumber rezeki. Sebagai anak tunggal, Ambo Dalle tidak dibiarkan menjadi anak yang manja oleh orang tuanya. Sejak dini, ia telah ditempa dengan jiwa kemandirian dan kedisiplinan, khususnya dalam masalah pendidikan. Maka tak heran, ia dikenal dengan kecerdasan dan kuatnya hafalannya. Terbukti saat usianya 7 tahun, ia sudah hafal Al-Quran 30 juz. Di usia remaja, ia belajar di Folk School atau sekolah rakyat Sengkang selama 3 tahun dan juga mempelajari bahasa Belanda. Selain belajar di sekolah formal, ia juga mempelajari ilmu agama dan bahasa Arab seperti nahwu, sorof, mantik, balaghah, tafsir, hadis, fikih, dan lain-lain kepada ulama Wajo yang pernah belajar di Mekah, di antaranya Sayyid Mahmud Al-Jawad, Syekh Hasan Al-Yamani, dan Sayyid Abdullah Dahlan. Pada saat itu juga, Ambo Dalle mendapat tambahan nama menjadi Abdurrahman Ambo Dalle oleh gurunya Andre Gurutta Haji Muhammad Ishaq. Beliau juga belajar di sekolah guru yang diselenggarakan oleh Syarikat Islam Makassar. Setelah tamat dari sekolah guru, Ambo Dalle kembali ke Sengkang dan berguru kepada salah seorang ulama muda keturunan Bugis yang lahir dan besar di Mekah, yaitu Andre Gurutta Haji Muhammad As'ad, pendiri Madrasah Arabiyah Islamiyah atau disingkat MI Sengkang pada tahun 1930. Sejak saat itu, Ambo Dalle menjadi santri dan perlahan diangkat menjadi asisten Andre Gurutta Haji Muhammad As'ad dalam mengelola MI Sengkang. Pada tahun 1935, Andre Gurutta Haji Abdurrahman Ambo Dalle menunaikan ibadah haji sekaligus menetap selama 9 bulan untuk memperdalam ilmu agama kepada ulama-ulama yang mengajar di Masjidil Haram Mekah. Di antaranya, ia juga berguru kepada salah seorang ulama dan sufi besar, yaitu Maulana Syekh As-Sayyid Ahmad Asy-Syarif bin Muhammad Al-Mahdi bin Muhammad bin Ali As-Sanusi. Setelah pulang dari Mekah atas permintaan gurunya Andre Gurutta Haji Muhammad As'ad, ia diminta kembali untuk membantu mengajar di madrasah yang ia dirikan, yaitu MI Sengkang. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1938, Andre Gurutta Haji Abdurrahman Ambo Dalle diminta oleh seorang raja dari Sopeng Riaja, yaitu Andi Yusuf Pettadagong, untuk mengajarkan ilmu agama di sana, dikarenakan sepinya masjid dari aktivitas ibadah, akibat rendahnya pengetahuan ilmu agama masyarakat di sana.
Pada hari Rabu tanggal 11 Desember tahun 1938, Andre Gurutta Haji Abdurrahman Ambodale beserta keluarga dan beberapa santrinya resmi hijrah ke Mangkoso, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan untuk menyebarkan ilmu agama. Hari itu juga Gurutta memulai pengajian dengan sistem halakoh karena calon santri memang sudah lama menunggu, yang dalam beberapa waktu kemudian berkembang menjadi madrasah yang dinamai Madrasah Arabiyah Al-Islamiyah atau MI Mangkoso. Meski memiliki kesamaan nama, antara MI Mangkoso dan MI Sengkang tidak memiliki ikatan organisasi. MI Mangkoso bukanlah cabang MI Sengkang. Selanjutnya, MI Mangkoso yang dikelola Gurutta dengan dibantu 11 santri seniornya semakin berkembang. Mulailah berdatangan permintaan pengajar dari berbagai tempat dan dibukanya cabang dari MI Mangkoso. Maka pada tahun 1942 sampai tahun 1947 dibukalah sejumlah cabang di berbagai penjuru daerah di Sulawesi. Untuk mewadahi kegiatan MI Mangkoso yang semakin berkembang pesat, serta sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi pendidikan umat Islam yang masih terbelakang, Andre Gurutta Haji Abdurrahman Ambodale memprakarsai pertemuan alim ulama se-Sulawesi Selatan yang diadakan di Masjid Jami Watang Sopeng pada tanggal 5-7 Februari 1947. Musyawarah tersebut melahirkan suatu organisasi yang kemudian diberi nama Darud Dakwah wal Irsyad yang bergerak dalam bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Dan juga disepakati pula bahwa Andre Gurutta Ambodale didaulat menjadi ketua. Pada tahun 1949, DDI yang berpusat di Mangkoso mengalami perkembangan pesat. Tiba-tiba datang permintaan dari Arung Malusetasi untuk meminta Andre Gurutta Haji Abdurrahman Ambodale untuk menjadi Kodi Malusetasi di Parepare. Dan tawaran itu diterima oleh Gurutta dengan harapan jabatan ini menjadi jalan Andre Gurutta untuk mengembangkan DDI. Setahun kemudian, Gurutta membangun pesantren DDI di ujung Lare Parepare dan juga pusat kantor DDI yang berada di Mangkoso dipindahkan ke Parepare. Setelah kurang lebih 5 tahun berada di Parepare, Andre Gurutta Haji Ambodale berkiprah menyiarkan dan mengembangkan agama Islam melalui organisasi yang dipimpinnya yang berpusat di Parepare, di mana DDI semakin maju dan berkembang pesat. Hingga pada suatu hari, tepatnya tanggal 18 Juli 1955, dalam suatu perjalanan dari Parepare menuju Makassar untuk urusan organisasi, mobil yang ditumpangi Gurutta bersama Abdullah Giling, yaitu salah seorang pengawal Gurutta, dicegat oleh sekelompok orang bersenjata lengkap di desa Belang-Belang, Kabupaten Maros. Pasukan tersebut adalah pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, yaitu kelompok pemberontak yang berkeinginan adanya pembentukan negara Islam di Indonesia, khususnya untuk cabang wilayah Sulawesi di bawah kepemimpinan Kahar Muzakkar. Waktu itu pasukan Darul Islam memang sedang gencar-gencarnya mengajak kaum ulama untuk dibawa masuk ke hutan dan dijadikan penasehat Kahar Muzakkar. Siapapun yang menolak akan dibawa secara paksa atau diculik. Pasukan gerombolan tersebut akhirnya langsung menandu dan membawa Gurutta masuk ke dalam hutan yang menjadi basis perjuangan mereka
untuk bergabung dengan Kahar Muzakkar. Sejak saat itu, Gurutta memasuki babak baru sebagai bagian dari DITII yang dipimpin Kahar Muzakkar. Sejumlah jabatan pun diemban oleh Gurutta, di antaranya menjadi Ketua Dewan Hak Revolusi, Ketua Dewan Fatwa Deputi, Kepala Perwakilan Presiden Negara Islam Indonesia, hingga Menteri Pendidikan Republik Islam Indonesia. Meski harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya dan mendiami daerah pedalaman pegunungan, bahkan hutan belantara, dengan pengawalan yang cukup ketat dari para gerilyawan, Gurutta sama sekali tidak punya peluang untuk keluar dari hutan dan kembali ke kota. Gurutta tetap setia menjalani misi yang diembannya, yaitu pendidikan. Tanpa mengenal lelah, Gurutta tidak pernah berhenti mengajar santri-santri dan masyarakat yang berada dalam wilayah kekuasaan Darul Islam. Terbukti terhitung jumlah rombongan santri setia beliau selama di hutan berjumlah 40 orang yang belajar di bawah bimbingan langsung Andre Gurutta, dan juga terdapat madrasah-madrasah yang Gurutta dirikan di setiap tempat yang disinggahi dalam beberapa waktu. Selama Gurutta berada dalam hutan di bawah kekuasaan tentara Darul Islam, roda organisasi DDI tetap berjalan di bawah kepemimpinan Andre Gurutta Haji Abduh Babajah bersama ulama DDI lainnya seperti Gurutta Ali Yafi, Gurutta Amin Nasir, Gurutta Amri Said, Gurutta Abdul Rahman Mattamu, dan Gurutta Harun Ar-Rasyid. Tahun 1963, akhirnya Gurutta kembali membenahi lembaga yang sempat ditinggalkannya selama kurang lebih 8 tahun. Pada tahun 1977, pemilu kedua berlangsung selama zaman Orde Baru. Pada waktu itu, kondisi politik Indonesia terasa sangat panas. Baranya pun bergulir sampai ke kampus TDI Ujung Lare Parepare. Berkaitan dengan peristiwa pemilu ini, Gurutta berada dalam kondisi yang cukup dilematis. Keadaan memaksa beliau untuk memilih atas dasar demi menyelamatkan organisasi dari tekanan pemerintah yang cukup represif. Akhirnya Andre Gurutta Haji Abdurrahman Ambodale menyatakan diri bergabung dengan Golkar, partai politik yang berkuasa saat itu. Dari keputusan tersebut, ternyata mendatangkan instabilitas di pesantren yang dipimpinnya di pesantren DDI Ujung Lare Parepare. Akhirnya Gurutta memutuskan pindah ke desa Kabalangeng Pinrang atas tawaran pemerintah Pinrang yang diberi lahan tanah untuk didirikan sebuah pesantren. Dari situlah Gurutta menghabiskan sisa usianya untuk mendidik santri-santri menjadi mujahid-mujahid muda yang siap mengemban misi pendidikan dakwah sebagaimana cita-cita Gurutta saat mendirikan Darud Dakwah wal Irsyad. Kemampuan seorang ulama menghasilkan karya-karya ilmiah yang bermutu memiliki peranan yang sangat penting dalam ketokohannya. Semakin bermutu karya-karya yang dihasilkan, semakin masyhur ketokohannya. Dengan karya-karya yang bermutu juga, seorang ulama akan dikenang sepanjang zaman. Karena dengan karya-karya tersebut akan menjadi saksi untuk selama-lamanya. Salah satunya Andre Gurutta Haji Abdurrahman Ambodale yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karunia ilmu yang sangat tinggi. Beliau seorang ulama yang sangat mumpuni, terbukti dari karya-karya ilmiahnya yang dikarang dalam berbagai disiplin ilmu, antara lain akidah, akhlak, tasawuf, fikih, usul fiqh, tajwid, nahwu, sorof, balaghah, mantik,
dan Sirah Nabawiyah. Salah satu keistimewaan Andre Gurutta Ambodale, selain dikenal dengan ulama yang memiliki ilmu yang tinggi dan karya-karya ilmiahnya yang banyak, Andre Gurutta bisa juga disebut seniman dan sastrawan. Terbukti beliau memiliki macam-macam karya seni, di antaranya seni kaligrafi Arab, seni melukis, dekorasi, desainer pakaian pengantin, menulis lagu-lagu baik berbahasa Arab, Indonesia, dan Bugis. Andre Gurutta Haji Abdurrahman Ambodale berpulang dalam usia mendekati 1 abad, namun tahun-tahun menjelang ia wafat tetap dilalui dengan segala kesibukan dan perjalanan-perjalanan yang cukup menyita waktu dan tanpa hirau akan kondisinya yang mulai uzur. Dalam usia sekitar 80 tahunan, ia masih aktif sebagai anggota MPR dan MUI Pusat. Dalam rentanya dan kaki yang sudah lumpuh dan penglihatan yang mulai kabur, semuanya tidak membuatnya untuk berhenti dari misi pengabdiannya. Pada masa menjelang akhir hidupnya, Andre Gurutta Haji Abdurrahman Ambodale banyak menerima penghargaan-penghargaan dari pemerintah dan lembaga pendidikan, di antaranya Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra Nararia dari Presiden B.J. Habibie tahun 1999, Tanda Penghargaan dari Pemerintah Daerah Wajo sebagai Putra Daerah Berprestasi tahun 1998, penghargaan dari Universitas Muslim Indonesia sebagai tokoh pendidik bidang agama se-Indonesia Timur 1986. Pada hari Jumat tanggal 29 November 1996, Andre Gurutta Haji Abdurrahman Ambodale dipanggil oleh Sang Maha Kuasa. Gurutta telah meninggalkan kita dengan banyak karya dan jasa-jasanya. Namun dari semua peninggalannya, yang paling monumental adalah Darud Dakwah wal Irsyad yang diwariskannya kepada kita untuk dijaga, dikembangkan, dan dilestarikan. Kini semua karya itu tinggal menjadi monumen yang berharga bagi generasi sesudahnya, yang akan menjadi amal jariah jika karya-karya tersebut dapat terus digali dan diamalkan. Karena sang guru Andre Gurutta Haji Abdurrahman Ambodale telah tiada, ia tidak pernah menuntut apa-apa dari masa pengabdiannya yang panjang, yang menyita hampir seluruh hidupnya. Ia ikhlas karena ia yakin jerih payahnya tidak akan sia-sia. Kini rumput-rumput telah disiangi, benih-benih telah ditaburkan. Sebagai orang Bugis, Gurutta telah mengamalkan prinsip yang diteguhkan nenek moyangnya sejak berabad-abad lampau. Pura bak perak sompekku, pura tangkisi gulikku, oleh pirengi teleng natualie. Layar telah kukembangkan, kemudi sudah kupasang, kupilih tenggelam daripada surut kembali. Gurutta tidak tenggelam, ia pun tidak surut, tapi ia telah sampai mengantarkan umatnya lepas dari kebodohan dan keterbelakangan. Perjuangannya memang belum selesai, sangat tidak pantas apabila dalam kedamaiannya yang abadi, generasi sekarang tidak meneruskan perjuangannya. Biarkanlah di alam sana ia menyaksikan dengan tenang dan damai. Tugas kita untuk terus memupuk dan mengembangkan karya dan warisan yang telah dirintisnya, mengembalikan semuanya dalam bentuk dan mabeda yang menjadi impian dan cita-cita Gurutta di awal perintisannya dulu. Selamat jalan Gurutta, selamat jalan Maha Guru kami.
Hanya doa yang selalu kami kirim untuk senantiasa menemanimu dalam tidur panjang, menemui Sang Kholik. Amin amin ya robbal alamin.